Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Casual Update. Masih di kawasan Jepang. Teman-teman, ini kondisinya sekarang saya lagi ada di kawasan Kyoto dan mau ngasih update sedikit ya soal perkembangan dari market. Kemarin satu hari nggak sempat update gara-gara kondisi lagi kurang begitu sehat ya. Jadi after dari Fuji ke Kyoto, mulai deh ya sakit. Ada flu-flu dikit gitu teman-teman sekalian. Dan sekarang kondisinya ini di Kyoto udah beres sih sebenarnya dengan aktivitas di Kyoto, dan kita berencana mau pindah ke biasa lah ya, Osaka teman-teman. Nah, ngopi ya di satu coffee shop namanya Slow Pitch. Anyway guys, kita update langsung ya. Kondisi daripada Bitcoin masih sideways, ya kan? Kita udah bilang teman-teman, US Iran ya, geopolitik masih uncertain. Masalah mereka mau rundingan itu belum dijawab sama Iran. Terus Donald Trump secara sepihak menyatakan kalau ceasefire dilanjutkan. Ya intinya sih emang nggak harus nyerang ya, karena kan US yang nyerang gitu kan sejauh ini gitu. Nah sementara Iran juga belum melakukan apa-apa. Setahu saya begitu update sampai terakhir tadi malam, ya kan. Terus sekarang kondisi gimana, Vin? Ya lihat sendiri ya, Bitcoinnya flat gitu. Cuma bolak-balik di kisaran 78, 77 ya, nggak jauh-jauh gitu kan. Bolak-balik doang. Bitcoin dominance naik, jadi altcoin-nya mampet ya. Nah, itu yang terjadi pada market. Nah, di video kali ini saya pengen sedikit sharing sama teman-teman ya, the reality of trading sambil traveling. Itu possible atau enggak? Oke. Jawabannya sebetulnya tergantung karakter masing-masing. Saya hari ini trading itu masih dengan intraday setup. Jadi tradingannya tuh sebenarnya setupnya tuh harian ya. Jadi kayak time frame 15 menit, 30 menit ya, paling banter 1 jam gitu. Tapi ternyata gak bisa terlalu work seperti biasanya. Sebetulnya sih tergantung market condition. Ada beberapa case kita dapat market condition itu bisa aja tetap trading gitu ya. Jadi enak gitu. Tapi kali ini kenapa jadi sulit? Karena pertama, seminggu terakhir market itu nungguin jawaban, ya kan? US Iran. Kemarin itu GD Vance sudah berangkat ke Pakistan dan rencana mereka kan mau diskusi, mau rundingan. Tapi Iran tidak menjawab. Jadi karena Iran tidak menjawab, otomatis kondisinya jadi ngegantung. Nah, seminggu ini market begitu, ngegantung, ya kan? Jadi kita ngelihat S&P 500 itu valid creating higher high, all time high baru, tapi kondisinya Bitcoin gak ngekor. Bitcoin cuman biasa aja, flat gitu ya. Kemarin banget Bitcoin turun. Terus malam sempat naik. Tadi subuh saya lihat ada liquidity sweep nge-tail panjang sampai ke 74 kayaknya teman-teman ya. Apa 75 gitu ya. Ya pokoknya segitulah ya. And then pagi ini balik ke 78. Sekarang mungkin saya bikin video di 77.600. So technically cuma sideways. Ini liquidity lagi thin banget. Bitcoin dominance turun, jadi Bitcoin dominance-nya naik, jadi altcoins-nya itu nggak kebagian money flow. Nah, dengan kondisi tersebut, akhirnya trading alts jadi lumayan complicated karena bolak-balik doang chartnya ya. Rata-rata sih begitu. Ada yang turun-turun aja, ada yang naik-naik aja, ada yang bolak-balik, ada yang tetap lawan arus. Jadi, tapi tidak secara merata memiliki atau mendapati money flow yang signifikan dan elegan gitu. Nah, akhirnya gimana teman-teman ya? Saya berusaha ya. Saya terus terang aja, saya ngomong jujur sama teman-teman. Saya punya satu bad habit ya. During travel time, saya tuh pengen proving ke diri saya sendiri kalau gue tuh bisa trading sambil traveling ya. Dan berkali-kali saya pengen coba gitu kan. Alhasil resultnya beda-beda. Ya, adalah momennya saya ke Thailand bagus, ada momennya saya ke Jepang bagus ya. Oktober tahun lalu, walaupun ya teman-teman mungkin ingatnya, kok Kevin ke Jepang artinya market down gitu kan. Tapi 1 bulan itu hasil saya masih bagus at that moment. Karena sebenarnya at the beginning of the month itu market sempat nge-pump dulu. Jadi kalau teman-teman inget tuh, saya kan di Jepang udah dari sebelum 10 Oktober. 10 Oktober market dump, iya. Pas saya di Jepang, iya. Tapi sebelumnya ada pump dulu sampai new ATH 125.000. Nah kali ini saya ke Jepang, yang new ATH itu S&P 500. Bukan Bitcoinnya ya, tapi S&P 500 yang new all time high.
Jadi yang saya pengen sharing sama teman-teman ya, ini yang saya rasain ya. Ini jadikan video ini sebagai mungkin biar teman-teman tahu aja ya realita gitu kan. Gak semua yang kalian lihat di sosial media itu enak gitu. Saya bilang sama teman-teman, guys, during traveling saya meninggalkan satu kondisi yang saya biasanya lakukan. Itu rutinitas namanya. Rutinitas saya bangun, itu cek market, cek news, cek research ya. Cari tahu pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan market pada saat itu. Lalu yang saya lakukan adalah melakukan screening ya, biasa kita buka CoinGlass dan lain sebagainya. Pokoknya kita screening teman-teman sekalian sampai dapat setup yang sekiranya menurut kita ini menarik gitu. So kita eksekusi, jebret gitu kan. Dan by the time kita eksekusi, itulah yang akhirnya perform dengan cukup baik gitu. Nah, yang disayangkan adalah di kondisi saat traveling kayak gini, sebenarnya untuk melakukan hal itu akan sangat mengganggu aktivitas pada saat kita lagi justru dalam keadaan vacationnya. Nah, saya jadi merasa, wah kurang worth it ya. Karena kita paksain trading, akhirnya konsentrasi terbelah menjadi dua. Per hari ini saya ngomong sama teman-teman, baik itu di Discord maupun di YouTube nih ya, saya ngomong sama teman-teman apa adanya. Saya mengakui diri saya sendiri ya, ke diri saya sendiri bahwa gue kalah gitu ya. Gue udah nggak bisa trading sambil traveling tuh, nggak bisa. Ya mendingan gue traveling gitu. Mendingan gue udah kumpulin ya, mungkin profit selama ini atau hasil transaksi selama ini, mendapatkan hasil pada saat traveling. Oke, gue enjoy aja deh gitu. Ya, which is menurut saya ini adalah satu bentuk self awareness ya. Kita juga menjadi lebih mengerti diri kita sendiri, karakter kita sendiri. Dan saya belajar itu based on experience bertahun-tahun guys. Jadi yang saya pengen sampaikan, mungkin kalau teman-teman ada yang struggling ya, dimana Anda struggling itu gak dalam kondisi, bahkan gak traveling pun juga Anda struggling gitu. Ada satu habit yang harus di-develop, yaitu rutin ya, daily routine. Itu menurut saya amat sangat krusial dan nolong banget ya buat kita istilahnya untuk menjadi trader yang lebih baik. Jadi ya tata caranya adalah create daily routine. Habis dari rutin itu kita bisa menjadi lebih lebih mudah lah untuk menemukan ya trading strategy atau trading system yang cocok sama kita. Jadi kalau misalnya itu aja belum ada, susah teman-teman. Ya itu ya sih yang saya pengen sharingkan gitu. Dan untuk video update kali ini ya, saya pengen sekaligus manfaatin kesempatan market yang lagi sideways ini untuk sharing hal tersebut gitu ya. Jadi saya pengen teman-teman tahu bahwa trading sambil traveling itu gak gampang unless teman-teman menetap di suatu tempat dan kalian bisa create rutin gitu. Jadi kayak bangunnya jam segini, cek market jam segini, create setup jam segini, and then ya follow up-nya atau update-nya ya dilakukan secara bertahap as usual kalau itu. Tapi kalau misalnya belum ketemu atau misalkan tidak memungkinkan, sebaiknya jangan dipaksakan. Itu pelajaran yang saya ambil dari trip saya ke Jepang kali ini. So in the future, maybe ya untuk trading sampai traveling akan saya kurangi intensitasnya, dan saya akan coba untuk lebih disiplin, karena jujur itu yang susah teman-teman ya, disiplin ke diri sendiri. Saat lu travel, come on man, reduce intensity, come on, reduce activity ya di market gitu. Gak ada salahnya enjoy dulu, kira-kira begitu. Oke, so guys, itu sharing singkat aja. Saya nggak tahu bermanfaat atau enggak, tapi saya pengen teman-teman dengarkan dari saya langsung. Ya saya nggak ngecap semua sama, cuman ada pun yang seperti saya struggling. Ini pun udah bertahun-tahun ya, bukan setahun 2 tahun guys, udah belasan tahun gitu. So saya memang tidak pernah cap diri saya jadi ada orang istilahnya jadi orang yang terbaik ya di dalam trading. Ya, cuman saya rasa keterbukaan dan kejujuran seperti ini ada baiknya ya, harus disampaikan supaya teman-teman bisa ngedengar, oh ternyata kayak gini ya karakter di dalam trading tuh seperti ini gitu, bukan seperti yang orang-orang bayangkan ya, enak-enak doang gitu, kayak trading di mana aja, duduk di pinggir pantai sambil buka laptop gitu, kayak doesn't make sense buat saya gitu sih ya. Oke, so thank you very much guys for the update. Thank you very much for
watching ya. Update saya dari Kyoto sekarang ini aja ya. Terakhir saya pengen sampaikan, Bitcoin still in the bullish bias sebetulnya, tapi kita ngelihatnya kayaknya lagi ongoing retracement, lagi dalam ongoing pullback. So let's see ya, apakah di kisaran level kayak 74 ya, apa 75.000 ya, itu menjadi area demand support yang kuatnya gitu. Tapi gini deh, nanti chartnya saya update ke Telegram ya. Saya kirim ke Telegram, so kalian cek aja Telegramnya. Ada di kolom deskripsi, itu ada linknya free Telegram. Kalian klik ke situ, terus nanti saya chartnya akan kirim ke sana. Jadi teman-teman bisa tahu patokannya dari situ. Oke, untuk kali ini update saya kasual seperti ini dulu. Thank you very much for watching and see you guys again in the next video update guys. Cheers, bye bye.